Hai, hari ini mari kita belajar tentang melihat karena cahaya. Tahukah kalian bagaimana mata kita dapat melihat? Mengapa ketika gelap kita tidak dapat melihat? Yuk kita pelajari bagaimana mata kita dapat melihat benda. Ada bagian-bagian mata yang dapat kita lihat, namun ada juga yang tidak. Apa saja bagian-bagian mata tersebut? Yuk kita pelajari bersama. Bagian luar mata. Alis melindungi mata dari air dan keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Bulu mata berfungsi untuk melindungi mata dari benda asing seperti debu dan kotoran. Pupil merupakan bagian mata di tengah iris, merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Iris, bagian mata yang berwarna, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Sklera atau selaput putih, bagian warna putih dan keras pada mata, berfungsi untuk melindungi bagian-bagian penting dalam mata. Lipatan mata, kulit yang melindungi bagian depan bola mata, berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Tahukah kalian jika pupil bisa membesar dan mengecil? Saat kalian berada di tempat yang terang, pupil akan mengecil agar cahaya yang masuk ke dalam mata tidak terlalu banyak. Dan saat kalian berada di tempat yang gelap, pupil akan membesar untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke mata. Bagian-bagian dalam mata. Kornea, selaput bening yang melindungi bagian depan mata, berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Lensa berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Otot siliaris, otot di dekat lensa yang berfungsi untuk mengubah bentuk lensa mata. Syaraf mata, saraf ini meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Retina, selaput yang terletak paling belakang dan peka terhadap rangsangan cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Lensa mata, saat melihat benda jauh dan dekat, lensa mata akan berubah bentuk. Terlalu sering melihat objek dekat atau jauh dapat membuat mata lelah dan kaku. Lensa mata memiliki kemampuan menebal dan menipis. Saat melihat benda yang dekat, lensa mata akan menebal. Demikian sebaliknya, saat melihat benda yang jauh, lensa mata akan menipis. Perhatikan gambar berikut. 1. Benda memantulkan cahaya ke arah mata. 2. Cahaya masuk ke dalam kornea dan dibelokkan. Pupil membuka sebagai jalan masuk cahaya. 3. Lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. 4. Bayangan benda yang ditangkap oleh retina berbentuk terbalik. 5. Ujung-ujung saraf penerima rangsang di retina akan menyampaikan isyarat ini ke otak. Otak pun akan merespon dan menerjemahkan bayangan yang diterima. 6. Bayangan yang ditangkap dibalikkan kembali oleh otak sehingga kita bisa melihat. Gangguan penglihatan pada manusia. Gangguan penglihatan pada manusia dapat disebabkan banyak hal. Ada yang merupakan bawaan sejak lahir, karena penyakit, faktor usia,
atau kebiasaan tidak baik. Berikut beberapa gangguan pada penglihatan manusia. 1. Rabun jauh. Rabun jauh merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak jauh secara jelas. Penyebabnya bisa karena perilaku tidak sehat, seperti membaca sambil tiduran, membaca dengan penerangan minim, terlalu lama melihat layar televisi, komputer, HP, melihat layar atau buku terlalu dekat, atau kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Gangguan ini bisa juga terjadi karena faktor keturunan. Penderita rabun jauh dapat dibantu dengan menggunakan kacamata minus. 2. Rabun dekat. Rabun dekat merupakan ketidakmampuan mata untuk melihat benda dalam jarak dekat secara jelas. Rabun dekat bisa disebabkan karena faktor usia dan pada umumnya mulai terjadi pada usia 40 tahun atau disebut juga dengan mata tua. Namun, rabun dekat bisa juga disebabkan karena faktor keturunan. Gangguan mata ini dapat dibantu dengan menggunakan kacamata rangkap untuk mata tua dan kacamata plus untuk rabun dekat. 3. Mata silindris. Mata silindris merupakan kondisi kelainan lengkungan pada kornea yang menyebabkan cahaya yang masuk tidak fokus pada retina. Penyebabnya bisa karena kebiasaan buruk, seperti membaca atau menonton televisi dengan posisi miring, membaca dan menonton sambil tiduran, atau karena faktor keturunan. Gangguan tersebut bisa dibantu dengan penggunaan kacamata silindris. Itu dia tadi materi tentang melihat karena cahaya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.